Pak Bambang, kok loker aku duluan yang diperiksa? Aku salah apa ya, Pak? Perasaan kunci lokerku aman-aman aja di kantong dari pagi. Maaf ya Rin, ini cuma prosedur resmi dari Pak Manajer. Tolong tas besar kamu ini dikeluarkan. Saya mau periksa isinya sekarang juga. Tuh kan, apa aku bilang kemarin sih? Pasti ada yang gak beres, makanya Pak Bambang langsung ngincer loker dia. Duh, aku jadi ikutan jantungan begini. Ketemu Pak Bambang, ini dia barang bukti. Aduh, pinggangku rasanya mau copot, Mbak. Mana malam ini giliran ngitung sisa kas lagi. Makanya kamu itu kalau kerja jangan dibawa stres, Siti. Udah, mending kamu pergi aja ke toilet dulu sana. Cuci muka, biar aku aja yang selesain. Serius Mbak Lilis? Duh, baik banget sih. Tapi apa nggak ngerepotin? Soalnya Pak Bambang dari tadi liatin kita terus di depan pintu. Aku agak sungkan. Aman itu, Pak Manajer kan tahu kalau aku ini senior yang paling peduli sama kalian. Lagian, biar kerjaan toko kita cepet beres kan. Sana ke toilet dulu sebelum makin larut. Ya udah, aku titip mesin kasirnya dulu ya sebentar ya Mbak. Makasih banyak Mbak Lilis. Pak Bambang, ini laporan kas kecilnya dikit lagi beres ya Pak. Bapak duluan aja ke ruangan kalau mau beresin berkas toko. Oke Lilis, tolong rekapnya disinkronin ya. Saya masuk ke dalam dulu. Bagus kerja kamu, selalu bisa diandelin. Bagus, matamu bagus. Kesempatan ini namanya. Lumayan buat nambah-nambah jajan besok. Masuk kantong dulu ya. Gimana Mbak? Udah selesai semua hitungnya? Udah dong, semuanya sinkron kok. Besok jangan lupa ya, kita harus siap-siap karena kayaknya bakal ada pengecekan berkala buat produk kosmetik di lorong sebelah. Rin, kamu ada rencana liburan akhir tahun ini nggak? Aku kepikiran mau ke pantai deh, tapi nunggu bonus toko cair dulu. Duh, boro-boro mikir liburan, Mbak Lilis. Cicilan motorku aja masih banyak ini. Itu di keranjang stock question yang di bawah kayaknya kurang deh, Rin. Boleh tolong ambilin keranjang baru nggak? Mumpung si Dika lagi sibuk di sana. Biar sekalian kamu mintain data terbaru. Oh, iya kah? Oke deh, aku kesana dulu sebentar ya, Mbak. Mumpung si Dika posisinya ngebelakangin aku, terus si Rina juga lagi jalan. Ini dia yang aku tunggu-tunggu. Masuk dulu ya pinter, wanginya wangi duit ini mah kalau dijual lagi. Mbak Lilis, area kosmetik udah dicek semua Mbak. Dika, ngagetin aja. Semua kosmetik aman terkendali kok, tenang aja. Mbak Lilis lagi apa? Kenapa parfum di sekitar sini menyengat banget ya? Ngapain kamu di sini? Kurang kerjaan banget. Lagian ini kan koridor kosmetik, wajar wangi dong. Aku cuma mau promosiin keripik kaca dan basringku aja Mbak. Semuanya wajib dibeli. Sebagai penangkal rencana busuk Mbak Lilis. Caranya gampang kok Mbak. Tinggal di tap-tap layarnya aja, terus bayar dan tunggu sampai-sampai. Nggak perlu nunggu sampai ketiban rak. Pokoknya tinggal di tap-tap layarnya aja. Aku pergi dulu deh Mbak. Mau lanjut promosi lagi. Dadah. Sumpah, sambal buatan ibumu ini juara banget Rin. Enak aja, bayar dong. Minimal es teh manis kek. Duh, kalian ini masih bisa ketawa-ketawa ya. Aku malah udah gak selera makan dari pagi tahu. Kenapa Mbak Lilis, kamu kayak kusut begitu? Kayak baju belum disetrika sebulan. Kalian belum dengar desas-desus dari kantor pusat ya? Manajemen lagi pusing 7 keliling karena kosmetik mahal sama uang kas sering tekor belakangan ini. Hah? Serius Mbak? Duh, kalau ada yang selisih uang lagi bisa-bisa gajiku dipotong habis dong.
Makanya Siti, tapi kalau menurut analisis tajamku sih, ini pasti kelakuan orang dalam. Pelakunya pasti sengaja cari titik buat CCTV. Kok tega banget sih? Padahal kita kan cari duitnya bareng-bareng di sini. Bener kata Mbak Lilis, berarti pelakunya paham banget seluk-beluk toko kita. Nah, makanya kita harus waspada, jangan sampai malah kita yang dituduh nanti. Oh iya, ngomong-ngomong soal sidak, besok pagi Pak Bambang mau panggil aku sama bagian keamanan ke ruangannya. Mending kalian siap-siap mental aja dari sekarang ya. Pusing saya, ini grafiknya kenapa bisa terjun bebas begini? Uang kas tukar terus, kosmetik bermerek pada gaib. Kamu gimana sih monitornya, Ron? Ampun Pak, saya udah cek fisik ketat banget di pintu keluar setiap jam pulang. Semua karyawan saya geledah tasnya, tapi hasilnya nihil. Pak Bambang, mohon maaf ya sebelumnya. Kalau pemeriksaan di pintu keluar selalu aman, berarti barangnya keluar lewat jalan lain atau disembunyikan di tempat yang gak bakal Bapak periksa pas jam pulang. Maksud kamu gimana, Lis? Kamu tahu sesuatu? Jangan setengah-setengah kalau ngomong. Ini toko bisa bangkrut kalau begini terus. Sebenarnya aku nggak mau seujun ya Pak, tapi sebagai senior, aku kan sering pulang paling akhir. Beberapa minggu ini, aku sering banget lihat Rina bolak-balik ke area loker karyawan sebelum jam toko tutup. Rina, anak kasir yang kelihatannya pendiam itu, Mbak Lis. Iya Roni, nah yang bikin aku curiga, dia itu sering bawa tas kerjanya yang besar ke kamar mandi. Pas ditanya, bilangnya cuma mau ambil tisu. Tapi masa iya ambil tisu harus bawa tas segede gaban? Curiga aku, jangan-jangan dia taruh barangnya di loker dulu, baru dibawa pulang. Rina ya, padahal anaknya rajin, tapi bukti laporan ini nggak bisa bohong. Kerugian kita udah jutaan, Ron. Kamu tahu apa yang harus kita lakukan kan? Siap Pak, saya akan pantau gerak-gerik di sekitar loker karyawan. Bagus, semuanya lagi sibuk melayani pelanggan di depan. Si Roni Satpam juga pasti lagi sibuk jaga parkiran yang penuh. Ini dia momen emas buat mengeksekusi rencana jeniusku. Maaf ya, parfum cantik, kamu harus jadi pemeran utama malam ini buat gantiin posisiku. Harusnya kamu bikin wangi badan, tapi kali ini kamu bakal bikin nasib orang lain jadi busuk. Untung aja kemarin pas di ruang istirahat, si Rina teledor banget ninggalin kunci lokernya di atas meja makan. Otak cerdas Lilis langsung bertindak cepat menduplikatnya ke tukang kunci depan pasar. Cuma modal Rp10.000, tapi hasilnya luar biasa akurat. Klik, nah kan terbuka dengan sangat mulus tanpa drama hambatan sama sekali. Memang bakat terpendamku ini kalau urusan begini mah gak perlu diragukan lagi. Wah, tas si Rina ini isinya banyak banget. Ada dompet, kosmetik murah, sampai ada bungkus gorengan sisa siang tadi pula. Dasar anak nggak modal, pantas saja gampang dijadikan tumbal kelakuanku. Masuk yang rapi di sini ya sayang, jangan sampai goyang atau kelihatan menonjol dari luar. Nah, posisinya udah pas banget tersembunyi di balik tumpukan mukena dan dompet koinnya. Beres, sekarang tinggal kembaliin posisi gemboknya biar kelihatan alami. Besok pagi tinggal tunggu kejutan besar dari Pak Bambang pas inspeksi mendadak. Aku harus pura-pura datang paling awal biar bisa menyaksikan pertunjukan komedi gratis ini dari barisan paling depan. Perhatian semuanya, karena kehilangan barang makin parah, pagi ini saya memutuskan buat mengadakan inspeksi mendadak ke semua loker tanpa terkecuali. Roni, langsung buka loker nomor 12 punya Rina. Loh, Pak Bambang, kok loker aku duluan yang diperiksa? Aku salah apa ya, Pak? Perasaan kunci lokerku aman-aman aja di kantong dari pagi. Maaf ya Rin, ini cuma prosedur resmi dari Pak Manajer. Tolong tas besar kamu ini dikeluarkan, saya mau periksa isinya sekarang juga. Tuh kan, apa aku bilang kemarin sih? Pasti ada yang gak beres, makanya Pak Bambang langsung ngincer loker dia. Duh, aku jadi ikutan jantungan begini.
ketemu Pak Bambang. Ini dia barang bukti parfum mahal yang dilaporkan hilang kemarin. Masih disegel rapi di dalam kompartemen tasnya. Ya ampun Rina, jadi beneran kamu yang ngambil barang-barang toko selama ini? Tega banget kamu Rin. Sumpah Pak, demi Tuhan aku nggak pernah ngambil parfum itu. Aku bahkan nggak tahu kenapa barang itu bisa ada di dalam tas aku. Tolong percaya sama aku Pak, aku difitnah. Ya ampun Rina, kamu kok nekat banget sih? Padahal kalau kamu lagi butuh uang atau apa kan bisa ngomong baik-baik sama aku. Kenapa harus jadi begini Rin? Duh, hatiku rasanya hancur banget lihat sahabat sendiri begini. Udah cukup, buktinya udah jelas terpampang nyata di depan mata kepala saya sendiri. Rina, kamu nggak bisa mengelak lagi dengan air mata palsu itu. Lilis, ikut saya ke ruangan manajer sekarang. Kita urus surat pemecatan anak ini biar sekalian beres hari ini juga. Buruan ditandatangani surat pemutusannya Rina. Manajemen retail kita nggak bisa menoleransi tindakan kriminal seperti ini. Beruntung saya nggak langsung melaporkan kamu ke kantor polisi. Jadi tolong hargai kebaikan saya. Pak Bambang, tolong Pak, demi Tuhan Yesus, aku beneran nggak tahu kenapa barang itu ada di dalam tas kerja aku. Selama 2 tahun aku kerja di toko retail ini, aku selalu jujur Pak. Masa depan aku bisa hancur kalau diberhentikan gak hormat begini. Udah Rina, mending kamu ikhlas aja dan tanda tangan. Mengakui kesalahan itu jauh lebih kesatria daripada kamu terus-terusan bersumpah palsu begitu. Malah bikin Pak Bambang makin kecewa. Aku sebagai senior kamu juga ikut malu dan sedih banget lihat nasib kamu berakhir tragis kayak gini. Aku gak salah, Mbak Lilis. Tuhan pasti beli semuanya dan gak tidur. Ya udah, kalau emang ini jalan hidupku, aku pamit pulang dulu. Terima kasih atas kejujuran dan kejelian kamu selama ini ya Lilis. Kalau bukan karena laporan analisis kamu kemarin, si pencuri ini pasti masih bebas berkeliaran menguras toko kita. Kamu memang karyawan senior yang paling bisa diandalkan di toko retail ini. Pak Bambang, ini udah jadi kewajiban aku sebagai karyawan yang sayang sama toko ini kok Pak. Aku cuma mau lingkungan kerja kita bersih dari orang-orang bermuka dua yang suka merugikan perusahaan. Bagus, pertahankan terus kinerja kamu ya Lis. Sekarang kamu tolong bantu awasi anak-anak lain di lantai toko ya. Sementara saya mau rapikan berkas kasus ini dulu. Iya Pak, aku pamit makan siang dulu ya Pak. Udah Rin, diminum dulu teh manisnya biar dadamu plong. Dari tadi ibu perhatiin kamu nangis terus sampai hidungmu merah begitu. Ada masalah apa sebenarnya di toko? Aku dipecat gak hormat hari ini Bu Retno. Pak Bambang menuduh aku mencuri parfum mahal toko karena barangnya mendadak ada di dalam tas kerja aku pas sidak tadi pagi. Padahal sumpah demi apapun aku gak pernah menyentuh parfum itu Bu. Astagfirullah, ya ampun Rin, ibu tahu banget kamu itu anak baik. Udah 2 tahun sering makan di sini, tapi selalu jujur kalau bayar kembalian. Kok bisa-bisanya barang itu ada di dalam tas kamu? Aneh banget ini namanya. Aku juga bingung Bu, tapi kemarin pas jam istirahat siang aku sempat teledor ninggalin kunci loker di atas meja makan ruangan karyawan. Aku curiga ada orang lain yang sengaja duplikat kunci itu lalu menjebak aku biar dia aman dari kejaran manajemen. Rin, dengerin ibu ya, hidup di dunia ini memang kadang penuh fitnah dari orang-orang sirik. Tapi kamu harus ingat, keadilan Tuhan itu nggak pernah tidur. Jalannya sering kali nggak terduga. Dan sepintar-pintarnya orang menyimpan bangkai, baunya pasti bakal tercium keluar dari suatu hari nanti. Iya Bu Retno, aku cuma bisa berdoa semoga kebenaran cepat terungkap dan nama baik aku bisa bersih lagi. Soalnya kalau begini terus aku bakal susah cari kerja di tempat lain dengan cap sebagai pencuri. Nah gitu dong, harus optimis. Oh iya, kamu tahu nggak? Barusan ibu dengar kabar selentingan kalau dari pagi toko retail kamu itu mengadakan audit besar-besaran dan hitung ulang semua stok di gudang utama. Mending kamu pantau aja terus kabarnya dari Siti lewat HP kamu itu.
Mampus aku. Kenapa tim audit pusat mendadak datang siang ini sih? Kalau kardus-kardus yang berisi sisa kosmetik mahal sama amplop kasir kosong ini nggak aku geser ke pojokan, bisa langsung tamat riwayatku hari ini. Hoi Mbak Lilis, kamu ngapain manjat-manjat tinggi begitu sendirian? Itu rak besi yang di pojok itu udah rapuh banget tiang penyangganya. Belum sempet aku benerin bautnya kemarin tahu. Dika, nggak apa-apa kok. Ini aku cuma mau bantu rapihin kardus stok sabun biar kelihatan rapi. Pas tim audit datang nanti, kamu fokus aja nyatet di situ sama Siti. Jangan pikirin aku. Tapi itu tangganya goyang-goyang loh mbak. Mending turun aja biar si Dika aja nanti yang pakai alat pengaman buat pindahin barangnya. Halah, kelamaan kalau nunggu Dika. Sedikit lagi sampai kok. Aduh, kok kardus yang ini berat banget sih? Pegangan besinya malah nyangkut ke tali tas aku lagi. Ada apa ini ribut-ribut? Lilis, turun kamu dari situ. Bahaya banget tindakan kamu. Kenapa nggak minta bantuan Roni aja? Waduh, Pak, tangganya geser. Tolong, ini tiang raknya besinya malah ikut goyang parah. Roni, tolong tangkap aku, Roni. Waduh, Mbak Lilis, jangan lompat ke arah saya. Itu rak besinya mau ambruk beruntun. Awas semuanya menjauh dari lorong pojok sekarang. Astaga, ini kan barang-barang toko kita yang hilang selama sebulan ini. Kenapa bisa tumpah dari atas rak pojok ini? Pak Manajer, coba lihat. Ini kan amplop kas yang hilang 1 minggu lalu. Pak, ada tulisan tanggal dan nama Mbak Lilis di pojok amplopnya. Ya ampun, itu tas kerja milik Mbak Lilis kan? Lihat itu, gantungan namanya masih menempel jelas banget. Berarti semua barang curian ini disimpan di dalam tas dia. Bukan Pak Bambang. Dika, Siti, dengerin aku dulu. Ini pasti ada yang sengaja menjebak aku. Rak besi ini kan udah lama nggak diurus. Mungkin tikus-tikus gudang yang mengumpulkan barang-barangnya di sini. Tikus gudang mana yang doyan pakai kosmetik mahal bermerek begini, Mbak Lilis? Mana ada tikus pakai tas kerja bermerek lengkap dengan nama kamu? Kamu jangan bikin lucon yang gak lucu ya di situasi begini. Tikus nggak bisa memanipulasi buku laporan kas, Lilis. Jadi selama ini kamu yang maling, tapi kamu malah menuduh Rina sampai dia saya pecat gak hormat. Kurang ajar sekali kamu ya. Ampun Pak Bambang, tolong kasih aku kesempatan penjelasan dulu Pak. Aku hilap, aku cuma tergiur karena melihat pengawasan toko kita agak longgar belakangan ini Pak. Kamu benar-benar keterlaluan, Mbak. Kasihan si Rina, nangis darah kemarin pas keluar dari toko ini karena fitnah keji kamu. Roni, hubungi Rina sekarang juga lewat telepon. Suruh dia datang ke toko retail ini detik ini juga. Kita harus selesaikan urusan pemecatan salah sasaran ini dan bersihkan nama baiknya di depan semua orang siang ini. Detik ini juga kamu Lilis saya pecat secara nggak hormat dari toko retail ini. Surat pemecatan kamu udah sah dan nggak ada pesangon spesial pun. Rina, tolong aku Rin. Bilang sama Pak Bambang kalau kamu maafin aku. Aku hilap Rin. Maaf ya Mbak Lilis, kemarin pas aku nangis darah memohon-mohon di depan loker. Apa Mbak Lilis ada belas kasihan sama aku? Enggak kan, malah Mbak Lilis peluk-peluk aku sambil senyum licik. Sekarang nikmati aja buah dari perbuatan Mbak sendiri. Rasain tuh, kemarin so jadi pahlawan kesiangan. Ternyata musuh dalam selimutnya ya kamu ini mbak. Makanya kalau mau pasang susuk muka ramah, hatinya juga dibersihin, Mbak. Pak Bambang, tolong Pak. Kalau aku dipecat nggak hormat begini, rekam jejak aku bakal buruk di daerah ini. Anak dan suamiku mau makan apa, Pak? Itu bukan urusan saya lagi. Kamu harusnya mikir sebelum memfitnah rekan kerja kamu sendiri. Udah, nggak usah banyak drama lagi, Mbak Elis. Saya coba keluar dari area toko sekarang.
Kamu Lilis ya, mantan karyawan senior di toko retail juga. Silakan taruh map lamaran kamu di atas meja. Iya betul, Ibu yang terhormat. Ini berkas lamaran saya yang paling lengkap, Bu. Saya punya pengalaman kerja bertahun-tahun di bidang retail. Pengalaman kamu memang lumayan dirisum. Tapi sebentar ya, saya cek dulu rekam jejak digital kamu. Iya silakan Bu, dijamin bersih dan aman kok Bu. Saya keluar dari toko sebelumnya itu karena mau cari tantangan baru. Oh, cari tantangan baru ya. Tantangan baru berapa membina rekan kerja dan bertimpa rak besi gudang karena ketahuan menyembunyikan kosmetik curian kosmetik pribadi. Begitu Lilis. Ibu tahu dari mana soal kejadian itu? Tuh, cuma kesalahpahaman Bu, saya dijebak. Jangan coba-coba mengarang cerita dongeng di depan saya Lilis. Grup WhatsApp sesama HRD retail di daerah ini udah rame nyebar foto kamu. Kamu pikir kami mau menerima karyawan yang suka mencuri lalu menuduh orang lain? Tolong Bu, kasihanilah saya. Saya berjanji nggak akan mengulangi perbuatan itu lagi Bu. Kasih saya kesempatan. Nggak ada kesempatan untuk mencuri dan menyebar fitnah di sini. Rektomen ditutup untuk kamu selamanya. Silakan angkat kaki dari ruangan saya sekarang juga. Aduh, apes banget nasibku. Ternyata ini ajab nyata karena udah memfitnah Rina kemarin. Nama baikku udah busuk total di mana-mana. Sekarang aku harus cari kerja apa buat melanjutkan hidup.